Apakah mencintai seseorang berarti kita harus rela dimanfaatkan? Kalimat itu terdengar seperti ujian bagi hati yang tulus. Kita ingin percaya bahwa cinta adalah tentang memberi, tentang ketulusan, tentang pengorbanan. Namun di balik segala keindahan itu, ada satu kenyataan pahit yang sering kita abaikan. Banyak dari kita mencintai sampai lupa bagaimana cara mempertahankan diri. Kita terlalu sibuk hadir untuk orang lain, sampai lupa hadir untuk diri sendiri. Ketika seseorang datang dengan senyum dan perhatian saat mereka butuh sesuatu, lalu pergi tanpa kabar ketika keinginannya terpenuhi, itu bukan cinta. Itu strategi. Dan jika kita terus membiarkan diri kita menjadi bagian dari pola itu, lambat laun yang tersisa hanyalah lelah dan luka. Ini bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang menjaga batas antara kelembutan dan keluguan. Cintailah hanya apa yang bisa kamu terima untuk kehilangan. Begitulah Marcus Aurelius mengingatkan kita, sebuah nasihat yang mengajarkan bahwa cinta seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Dan bila cinta malah membuat kita merasa kecil, maka mungkin yang kita alami bukan cinta, tapi keterikatan yang salah arah. Beberapa orang mungkin berkata bahwa cinta sejati adalah tentang memberi tanpa mengharap balasan. Dan memang ada keindahan dalam memberi. Namun ada bahaya yang tersembunyi ketika memberi menjadi jalan menuju penghapusan harga diri. Ketika kita berharap cinta akan mengubah seseorang yang tak pernah benar-benar peduli, maka sesungguhnya kita sedang mengkhianati diri sendiri dengan dalih kesetiaan. Kita ingin dipercaya, dipahami, dicintai, tapi cinta yang sejati tak pernah meminta kita untuk hancur demi membangun orang lain. Dalam diamnya jiwa kita tahu saat seseorang hanya hadir karena butuh, bukan karena peduli. Kita tahu tapi sering memilih diam, karena kita takut kehilangan. Padahal seringkali yang kita pertahankan justru yang paling menyakiti. Dalam perjalanan ini kita akan belajar mengenali hal-hal kecil yang selama ini kita anggap biasa, tapi sebenarnya mengikis harga diri perlahan. Kita akan membuka mata terhadap cara-cara halus di mana cinta berubah menjadi alat manipulasi. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi agar kita bisa berdiri lebih utuh, lebih kuat, dan lebih sadar terhadap nilai diri. Jika hari ini kamu merasa lelah mencintai, mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang kamu lakukan sungguh cinta atau hanya bentuk lain dari ketakutan akan ditinggalkan? Karena cinta sejati tidak pernah meminta kita untuk meninggalkan siapa diri kita sesungguhnya. Mari duduk bersama dalam keheningan yang jujur. Mari mendengar ulang suara batin yang selama ini kita abaikan. Perjalanan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk kembali menemukan siapa kita di tengah cinta yang kadang menyamar sebagai luka. Dan dari sinilah semuanya akan berubah. Nomor 1, jangan membentuk ulang hidup Anda agar sesuai dengan orang lain. Mengorbankan diri demi cinta sering dipuji sebagai bentuk kesetiaan tertinggi. Tapi benarkah itu kebijaksanaan? Atau justru bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri? Dalam banyak hubungan, terutama antara pria dan wanita, kita sering melihat seseorang yang perlahan-lahan menghapus jati dirinya sendiri demi membuat orang lain nyaman. Mereka mengganti kebiasaan, mengubah gaya bicara, bahkan menyembunyikan impian mereka, hanya untuk mempertahankan hubungan yang mungkin tidak pernah benar-benar melihat mereka apa adanya. Dan ironisnya, semakin seseorang mengorbankan dirinya, semakin kecil pula kemungkinan dia dihargai. Ini bukan tentang ego, ini tentang eksistensi. Kita hidup di dunia yang terlalu cepat mengajarkan bahwa menjadi baik berarti menjadi bisa dibentuk, bahwa cinta berarti adaptasi total. Tapi stoikisme menantang anggapan ini. Marcus Aurelius pernah menulis, seseorang harus berdiri teguh seperti batu, yang terus-menerus dipukul oleh ombak namun tetap tak tergoyahkan. Bukan karena dia keras kepala, tapi karena dia tahu nilai dirinya. Namun tak sedikit yang berpendapat bahwa kompromi adalah inti dari hubungan yang sehat. Ada benarnya, tapi kompromi bukan berarti kehilangan diri. Kompromi terjadi di ruang saling menghargai, bukan di medan perang psikologis di mana hanya satu pihak yang terus-menerus mengalah. Coba bayangkan seseorang yang selalu menunda mimpinya demi mendukung pasangan, lalu suatu hari ditinggalkan dengan alasan kita sudah berbeda arah. Kenyataan pahit ini sangat umum.
Studi dari Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa orang yang terlalu menekan identitas pribadinya dalam hubungan cenderung mengalami tingkat stres dan depresi yang lebih tinggi dibanding mereka yang tetap menjaga otonomi diri. Hubungan yang sehat tak pernah meminta Anda menjadi salinan dari orang lain. Justru yang tulus akan merayakan keunikan Anda. Lihatlah contoh sederhana. Seseorang yang dulunya suka membaca dan melukis kini lebih banyak menghabiskan waktu menonton hal yang bahkan tak ia nikmati, hanya karena pasangannya menyukainya. Sekilas terlihat seperti bentuk cinta, tapi diam-diam ada jiwa yang sedang perlahan mati di balik senyum yang pura-pura. Ketika Anda terus membentuk diri sesuai keinginan orang lain, yang terjadi bukanlah pertumbuhan, melainkan penyusutan. Anda mengecilkan diri agar bisa masuk ke dalam kotak yang tak pernah dibuat untuk Anda. Dan saat itu terjadi, Anda kehilangan arah, karena peta yang Anda gunakan bukan lagi milik Anda. Epictetus menyarankan, jika kamu ingin menjadi bebas, jangan menjual dirimu untuk harga yang murah. Dan harga yang murah itu seringkali adalah validasi sementara dari seseorang yang bahkan tak berniat tinggal lama dalam hidup Anda. Jadilah seseorang yang mencintai dengan penuh tapi tetap berdiri dengan utuh. Karena cinta yang tidak mengizinkanmu menjadi dirimu sendiri bukanlah cinta, itu adalah pembentukan ulang yang diam-diam merusak fondasi keberadaanmu. Ingat, dunia tidak butuh satu lagi replika dari apa yang sudah ada. Dunia butuh keaslianmu. Seseorang yang berani menjadi dirinya sendiri, meski itu berarti harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Karena orang yang tepat tidak akan pernah memintamu untuk mengubah siapa kamu sebenarnya. Mereka akan mengenali cahaya dalam dirimu dan berkata, tetaplah menyala. Dan saat kamu menyala dengan cahayamu sendiri, kamu bukan hanya menerangi jalanmu. Kamu juga menjadi mercusuar bagi mereka yang juga mencari keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Nomor 2, jangan merusak hidup Anda dengan terlalu terobsesi dengan seseorang. Mencintai dengan sepenuh hati sering dianggap puncak dari kasih yang tulus. Tapi apa jadinya jika cinta itu berubah menjadi pengaburan identitas? Apakah pengorbanan total adalah bukti cinta atau justru awal dari kehilangan diri? Di dunia yang sering mengagungkan romantisme, kita diajarkan bahwa mencintai berarti memberikan segalanya. Kita diajak untuk menjadikan dia pusat hidupmu, seolah itu adalah bentuk cinta paling murni. Tapi mari kita renungkan sejenak. Jika seluruh hidupmu berputar mengelilingi satu orang, kemana perginya dirimu? Jika seluruh energi emosionalmu tercurah hanya untuk seseorang, bagaimana nasib impianmu sendiri? Dalam banyak hubungan, ini bukan sekadar perasaan cinta. Ini ketergantungan yang menyamar dalam balutan pengabdian. Kita mulai membatalkan rencana demi mereka, mengganti arah hidup demi mereka, bahkan mengabaikan tanda-tanda bahwa kita sendiri sedang kelelahan. Seperti satelit yang terus mengorbit tanpa pernah menyentuh permukaan, kita hanya berputar dalam gravitasi orang lain dan melupakan bahwa kita pun punya langit sendiri untuk dijelajahi. Stoikisme melihat ini sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan, orang mencari ketenangan di desa, di tepi laut, di pegunungan, tapi ketenangan sejati ada di dalam dirimu. Artinya, ketika kita kehilangan pijakan dalam jiwa sendiri demi orang lain, kita tidak sedang mencintai, kita sedang meninggalkan rumah batin kita sendiri. Ada yang mengatakan bahwa cinta sejati memang menuntut pengorbanan. Tapi di titik mana pengorbanan itu berubah menjadi penyangkalan terhadap diri? Psikologi modern membuktikan bahwa orang yang terlalu larut dalam hubungan cenderung mengalami kehilangan identitas, depresi, dan bahkan trauma pasca putus. Sebuah studi dari Journal of Social and Personal Relationships menemukan bahwa orang yang membiarkan identitas pribadinya larut ke dalam pasangan cenderung mengalami konflik internal yang tinggi karena tidak lagi tahu siapa mereka di luar hubungan itu. Bayangkan seseorang yang berhenti menulis karena pasangannya menganggapnya tidak penting, atau seseorang yang tidak lagi pergi mendaki, padahal itu adalah sumber ketenangan jiwanya, hanya karena itu bukan kegiatan yang kita lakukan bersama. Lama-lama, hidup menjadi sempit. Dan ketika hubungan itu runtuh, yang tersisa hanya kekosongan dan pertanyaan, aku ini siapa sebenarnya? Epictetus mengingatkan, dia yang terlalu bergantung pada hal di luar kendalinya akan hidup dalam ketakutan. Ketika pusat hidup kita adalah orang lain, kita secara tidak sadar memberikan kendali hidup kita kepada sesuatu yang rapuh,
mood, keputusan, dan kehadiran orang lain. Dan itu adalah cara tercepat untuk kehilangan kekuatan kita sendiri. Namun ada jalan tengah. Cinta yang sehat tidak membuatmu kehilangan dirimu, justru membantumu bertumbuh menjadi lebih utuh. Ia bukan penjara yang nyaman, tapi taman di mana dua pohon tumbuh berdampingan tanpa saling membayangi. Seseorang yang benar-benar mencintaimu akan bertanya, apa yang kamu butuhkan agar jiwamu tetap hidup? Bukan hanya, apa yang bisa kamu lakukan untukku hari ini? Hidup bukan panggung di mana kita hanya menjadi bayangan bagi orang lain. Kita semua adalah tokoh utama dalam cerita kita sendiri. Dan ketika kita mulai menulis ulang naskah hidup kita hanya demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak melihat nilai kita, maka kita sedang memadamkan api yang seharusnya kita jaga sepanjang hidup. Lepaskan ketergantungan. Jangan menjadi satelit bagi planet yang bahkan tidak memberimu cahaya kembali. Dirimu layak menjadi pusat dari semestamu sendiri, tempat di mana impian, nilai, dan jiwa tumbuh tanpa harus tunduk pada gravitasi orang lain. Karena pada akhirnya yang bisa menyelamatkanmu dari kehampaan bukanlah cinta orang lain, tapi cinta dan penghormatanmu pada jati dirimu sendiri. Nomor 3, jangan biarkan apapun membahayakan kesehatan mental atau kebahagiaan Anda. Kebahagiaan sejati tidak bisa dipinjam dari orang lain, dan tak ada satupun hubungan yang layak dibayar dengan kewarasanmu sendiri. Tapi benarkah kita egois jika menolak mengorbankan kebahagiaan kita demi orang lain? Atau justru kita egois jika membiarkan diri sendiri hancur diam-diam demi memenuhi ekspektasi mereka? Di tengah tuntutan menjadi pasangan yang pengertian, teman yang selalu ada, atau anak yang berbakti tanpa syarat, kita sering lupa satu hal paling mendasar. Pikiran kita juga butuh tempat bernaung. Kita menyalakan lentera bagi orang lain, namun membiarkan jiwa sendiri terperangkap dalam kegelapan. Dan sialnya, banyak dari kita mengira bahwa itu mulia. Padahal tidak ada kemuliaan dalam membakar diri sendiri agar orang lain tetap hangat. Stoikisme menyadarkan bahwa kedamaian batin bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan. Epictetus berkata, jangan pernah menyerahkan pikiranmu pada hal-hal di luar kendali, karena itu berarti kau menyerahkan kebebasanmu. Dalam konteks hubungan, ini berarti jika kita terus-menerus merelakan kesehatan mental kita demi kebahagiaan orang lain, maka kita telah kehilangan kuasa atas kebahagiaan itu sendiri. Bukan karena mereka merebutnya, tapi karena kita yang menyerahkannya secara sukarela. Psikologi modern membenarkan hal ini. Ketika seseorang menempatkan kebutuhan emosional orang lain di atas kebutuhannya sendiri secara terus-menerus, mereka cenderung mengalami kelelahan empatik, empathy fatigue, kehilangan semangat hidup, bahkan depresi. Kita mengira bahwa dengan menjadi penolong bagi orang lain, kita akan menemukan makna. Tapi makna itu tak akan muncul jika kita sendiri sedang roboh di dalam. Bayangkan seseorang yang terus mengalah demi menjaga hubungan. Ia menahan tangis, menekan amarah, berpura-pura bahagia, dan tetap hadir meskipun hatinya kosong. Dari luar ia tampak kuat, tapi di dalam jiwanya hancur perlahan. Dia bukan sedang mencintai orang lain, dia sedang meninggalkan dirinya sendiri. Kebahagiaan yang dipaksakan demi menyenangkan orang lain adalah kebahagiaan semu. Dan lebih menyakitkan lagi, itu seringkali tidak dihargai. Karena kebaikan tanpa batas sering disalahartikan sebagai kelemahan, bukan ketulusan. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan membuang waktu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah orang itu. Tapi untuk menjadi orang baik, kita harus lebih dulu menjadi orang yang utuh. Dan keutuhan tidak lahir dari pengorbanan membabi buta, melainkan dari keberanian untuk berkata, aku juga penting. Bukan berarti kita harus menjadi manusia yang tak peduli pada orang lain, tapi peduli bukan berarti mengorbankan. Empati bukan berarti menghapus batas. Cinta bukan berarti mengizinkan diri sendiri terluka terus-menerus tanpa alasan. Maka, tarik napas dan lihat ke dalam. Apakah Anda masih menjadi pemeran utama dalam hidup Anda sendiri? Atau Anda sudah jadi figuran dalam cerita orang lain yang bahkan tidak menuliskan nama Anda di lembar pengakuan? Jagalah pikiran Anda seperti Anda menjaga sesuatu yang paling berharga, karena memang itulah dia. Tidak ada relasi, tidak ada peran sosial, dan tidak ada tuntutan dunia yang layak untuk dibayar dengan kegilaan, kecemasan, dan kehancuran batin Anda sendiri. Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa diminta dari luar.
ia harus tumbuh dari dalam, dijaga dan dirawat oleh Anda sendiri. Dan saat Anda berdiri tegak dalam cahaya batin Anda sendiri, Anda tak hanya akan menyinari diri, tapi juga orang lain, tanpa harus kehilangan diri Anda dalam prosesnya. Nomor 4, jangan menjauhkan teman atau keluarga demi orang lain. Banyak yang rela meninggalkan teman-teman lama, menjauh dari keluarga demi sosok yang membuat jantung berdebar. Katanya, dia segalanya. Tapi siapa yang akan jadi segalanya saat dia pergi? Siapa yang akan merangkulmu ketika duniamu runtuh sementara jembatan ke masa lalumu sudah kamu bakar sendiri? Stoikisme tak pernah melarang cinta, tapi mengingatkan kita untuk tidak kehilangan kendali atas diri hanya karena cinta. Marcus Aurelius berkata, "Jika sesuatu di luar dirimu menyakitimu, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu terhadapnya, dan kamu memiliki kekuatan untuk mencabut penilaian itu." Artinya, ketika kita membiarkan seseorang menjauhkan kita dari akar-akar yang menumbuhkan kita, itu bukan karena kekuatan orang itu, melainkan karena kita yang memberikan kekuatan itu secara sukarela. Keluarga dan teman-teman sejati adalah saksi bisu dari jatuh bangunnya hidup kita. Mereka mungkin tak sempurna, kadang menjengkelkan, tapi mereka tahu siapa kita sebenarnya sebelum kita belajar menyembunyikannya demi hubungan yang sehat versi pasangan baru. Ketika seseorang berkata, "Aku tidak suka kamu dekat dengan mereka," kita sering mengira itu tanda perhatian. Padahal itu bisa jadi awal dari isolasi emosional yang membungkam. Psikologi hubungan menyebut ini sebagai social pruning, proses di mana seseorang secara perlahan mengasingkan pasangannya dari sistem pendukung. Biasanya disamarkan dalam bentuk perhatian, "Mereka bukan orang baik," atau "Aku hanya ingin kamu fokus padaku." Tapi ketika kamu sudah kehilangan mereka yang dulu ada saat kamu hancur, kamu akan sadar yang kamu anggap perlindungan ternyata penjara. Dalam dunia yang berubah-ubah, kita butuh titik tetap. Dan itu adalah hubungan-hubungan yang dibangun di atas waktu, kejujuran, dan kesetiaan jangka panjang. Ketika badai datang, bukan pasangan barumu yang akan tahu kamu butuh pelukan dalam diam, tapi sahabatmu yang sudah pernah melihatmu menangis karena hal sepele. Bukan pacarmu yang baru, tapi kakakmu yang tahu kamu tak bisa tidur tanpa suara musik pelan. Memutuskan untuk menjaga hubungan dengan keluarga dan sahabat bukan berarti kamu tidak mencintai pasanganmu. Justru itulah bukti bahwa kamu mencintai dirimu sendiri dan orang-orang yang telah mencintaimu tanpa syarat sejak lama. Jangan mengorbankan mereka demi seseorang yang mungkin hanya hadir untuk sebuah musim dalam hidupmu. Seneca pernah berkata, "Teman sejati adalah jiwa tunggal yang hidup dalam dua tubuh." Tapi kamu tidak akan menemukan jiwa itu jika kamu menutup pintu terhadap semua yang pernah membuatmu bertahan. Peliharalah jaringan itu. Rangkul mereka yang tidak pernah lelah memanggil namamu, bahkan ketika kamu lupa suara mereka. Karena saat cinta yang baru tumbuh tak lagi berbunga, hanya akarlah yang akan menyelamatkanmu dari kekeringan. Nomor 5, jangan menginvestasikan terlalu banyak waktu pada mereka. Banyak yang berpikir bahwa mencintai berarti hadir setiap saat, menjadi tersedia tanpa syarat. Padahal cinta bukanlah kontrak pengabdian. Cinta sejati menghargai batas, memberi ruang, dan tak menuntut waktu lebih dari yang rela dibagi. Ketika seseorang membuatmu merasa bersalah karena tidak selalu ada untuknya, itu bukan cinta, itu manipulasi yang dibungkus dengan kebutuhan emosional. Seneca pernah mengingatkan, bukan karena hidup ini terlalu singkat, tapi karena kita terlalu banyak menyia-nyiakannya. Dan salah satu bentuk paling halus dari pemborosan waktu adalah saat kita terus-menerus menginvestasikan energi pada orang yang tak pernah berusaha tumbuh bersama kita. Orang yang selalu membutuhkan tapi tak pernah mengisi. Orang yang membuatmu merasa seperti kamu tidak pernah cukup, padahal kamu sudah memberikan segalanya. Waktu bukanlah mata uang yang bisa dicetak ulang. Setiap menit yang kamu berikan pada seseorang adalah bagian dari hidupmu yang tak bisa kamu ambil kembali. Dan jika menit-menit itu dipakai untuk menjawab drama yang sama, menenangkan kemarahan yang tak beralasan, atau menyesuaikan hidupmu demi kenyamanan mereka, kamu sedang kehilangan dirimu sedikit demi sedikit. Dalam stoikisme, pengelolaan waktu adalah bentuk dari pengelolaan diri. Marcus Aurelius berkata, "Jangan bertindak seolah kamu akan hidup 1000 tahun. Kematian menggantung di atasmu. Sementara itu, saat kamu masih hidup, saat kamu masih bisa, jadilah orang yang baik."
Dan untuk menjadi orang yang baik, kamu harus terlebih dulu menjadi orang yang hadir dalam hidupnya sendiri, bukan hidup dalam bayang-bayang kebutuhan orang lain. Banyak yang terjebak dalam pola pikir bahwa berkorban demi cinta adalah kebajikan tertinggi. Tapi Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Memberi, iya. Tapi jangan sampai kehilangan bentukmu. Jangan sampai hari-hari terbaikmu dipakai untuk memadamkan api orang lain, sementara nyalamu sendiri meredup tanpa disadari. Jika kamu terus memberi waktu pada seseorang yang tak menghargainya, kamu sedang menunjukkan bahwa waktumu tidak bernilai. Dan lebih buruk lagi, kamu sedang mengajarkan mereka bahwa kamu sendiri tak tahu nilainya. Nomor 6. Jangan mengungkapkan semua tentang masa lalu Anda, terutama masa-masa sulit. Banyak orang tergoda untuk menceritakan segalanya di awal hubungan. Mereka berpikir kejujuran total akan menciptakan kedekatan. Tapi ada perbedaan besar antara kejujuran dan kebocoran. Kejujuran adalah ketika Anda memilih apa yang perlu dibagikan. Kebocoran adalah ketika Anda menuangkan semuanya tanpa filter, termasuk luka yang belum sembuh, trauma yang belum terurai, dan cerita yang terlalu dalam untuk bisa dipahami oleh orang yang belum cukup mengenal Anda. Dalam Stoikisme, kebijaksanaan adalah kemampuan membedakan kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Epictetus berkata, orang bijak tidak mengungkapkan semua hal kepada semua orang, karena bukan hanya soal kejujuran, tapi soal konteks, keamanan, dan niat dari lawan bicara Anda. Tidak semua orang datang ke dalam hidup Anda untuk memahami. Beberapa hanya penasaran. Dan rasa penasaran tanpa kasih sayang bisa menjadi alat eksploitasi. Ketika Anda membuka lembaran masa lalu yang menyakitkan kepada orang yang belum terbukti bisa menjaga, Anda sedang membongkar pertahanan yang Anda bangun dengan susah payah. Anda rentan, dan kerentanan itu bukan kelemahan, tapi harus diperlakukan dengan kehormatan dan kebijaksanaan. Sayangnya, tidak semua orang tahu bagaimana memperlakukan kerentanan orang lain dengan baik. Beberapa hanya akan menjadikannya senjata saat hubungan mulai retak. Lebih bijak untuk menjaga masa lalu Anda sebagai ruang suci. Cerita itu adalah bagian dari Anda ya, tapi bukan kewajiban untuk dibagikan seluruhnya. Sama seperti sebuah buku yang memiliki bab-bab yang hanya bisa dipahami oleh pembaca yang sabar dan penuh rasa hormat, kisah hidup Anda juga hanya pantas dibaca oleh mereka yang telah membuktikan kesetiaannya. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk melindungi pikiran kita seperti benteng, karena dari sanalah hidup kita terbentuk. Jika pikiran Anda adalah benteng, maka masa lalu Anda adalah ruang harta yang disimpan di dalamnya. Jangan serahkan kuncinya kepada siapapun yang belum membuktikan diri layak masuk. Bahkan dalam cinta, batas itu perlu. Bukan karena Anda tidak percaya, tapi karena Anda menghargai nilai dari pengalaman Anda. Pilihlah siapa yang boleh tahu bagian dari cerita Anda. Bukan karena Anda menyembunyikan, tetapi karena Anda menghormati perjalanan Anda sendiri. Orang yang tepat tidak akan menuntut semua cerita, mereka akan bersyukur untuk bagian yang Anda bagikan dan merawatnya dengan hormat. Ingat, Anda bukan lemari yang bisa dibuka oleh siapapun dengan sedikit bujukan. Anda adalah kuil, dan hanya mereka yang membawa rasa hormat yang boleh masuk ke ruang paling dalam. Masa lalu Anda bukan hiburan. Itu adalah fondasi yang Anda bangun dengan air mata dan tekad. Perlakukan ia seperti warisan. Simpanlah dengan bijak. Bagikan dengan hati-hati. Dan lindungi diri Anda karena hanya Anda yang tahu betapa berharganya perjalanan yang telah Anda tempuh. Nomor 7. Jangan setuju hanya untuk memuaskan mereka. Setiap kali Anda mengatakan ya, padahal hati Anda berteriak tidak, Anda sedang meninggalkan diri sendiri demi kenyamanan orang lain. Dan itu adalah bentuk pengkhianatan paling halus yang sering kita anggap sebagai kebaikan. Kita dibesarkan dalam budaya yang mengagungkan keramahan dan kesesuaian. Diajarkan bahwa menjadi orang baik berarti selalu ada, selalu membantu, selalu menyenangkan. Tapi tidak ada yang memperingatkan kita bahwa menjadi terlalu baik bisa menjadi bumerang terhadap harga diri kita sendiri. Anda mungkin merasa dicintai, tetapi dengan harga, Anda tidak lagi menjadi diri sendiri. Anda hanya menjadi versi yang bisa diterima oleh orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan dengan tajam, jangan pernah mengatakan lebih banyak dari yang diperlukan. Orang bijak berbicara seperlunya. Ini bukan hanya soal kata-kata, ini juga tentang keputusan. Anda tidak perlu menyetujui semua ajakan, permintaan, atau harapan hanya karena takut mengecewakan. Menolak bukan berarti egois. Menolak bisa menjadi bentuk paling jujur dari cinta terhadap diri sendiri.
Setiap kali Anda menyetujui sesuatu yang tidak Anda inginkan, Anda sedang menandatangani kontrak tak terlihat untuk menjalani hidup orang lain. Sedikit demi sedikit, jalan hidup Anda menjauh dari keaslian. Anda mulai memikul beban yang bukan milik Anda, mengejar impian yang bukan berasal dari jiwa Anda. Dan perlahan Anda kehilangan arah, terjebak dalam spiral rasa bersalah dan kelelahan emosional. Namun, stoikisme mengajarkan keberanian untuk memilih integritas daripada penerimaan. Tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keaslian. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi bebas, jangan biarkan dirimu diperbudak oleh opini orang lain." Maka setiap kali Anda menolak ajakan yang tidak selaras dengan nilai Anda sedang memperkuat otot keberanian batin. Anda sedang mengatakan, "Aku memilih diriku sendiri." Mereka yang mencintai Anda dengan tulus akan menghargai batas Anda. Mereka tidak akan memaksa Anda menjadi siapapun selain diri Anda yang paling sejati. Dan mereka yang pergi karena Anda tidak selalu menyenangkan, biarkan mereka pergi. Hidup Anda bukan taman bermain untuk ego orang lain. Ini adalah taman suci untuk pertumbuhan batin Anda sendiri. Belajarlah berkata tidak dengan lembut namun tegas. Karena setiap tidak yang Anda ucapkan demi menjaga jati diri adalah ya untuk kedamaian, untuk keberanian, dan untuk kehidupan yang lebih otentik. Anda tidak dilahirkan untuk menjadi cermin harapan orang lain. Anda adalah cahaya itu sendiri, dan cahaya sejati tidak meminta izin untuk bersinar. Jadi ambillah kembali kendali atas narasi hidup Anda. Jadilah tokoh utama, bukan figuran. Tulis kisah yang mencerminkan siapa Anda sebenarnya, bukan siapa yang orang lain ingin Anda menjadi. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk menyenangkan semua orang, tapi cukup panjang untuk diisi dengan keberanian menjadi diri sendiri. Jika Anda merasa cocok dengan percakapan kita hari ini, saya mengundang Anda untuk menunjukkan penghargaan Anda dengan mengetuk tombol suka. Bergabunglah dengan komunitas kami dengan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menggugah pikiran, dan berinteraksilah dengan kami di bagian komentar untuk berbagi wawasan Anda. Mari kita pelihara percakapan yang sedang berlangsung ini bersama-sama. Kembangkan komunitas yang didedikasikan untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan menuju pemahaman dan ketahanan yang lebih dalam. Sampai kita bertemu lagi, tetaplah hadir, tetaplah tangguh, dan terapkan pola pikir stoik.